Bayangkan sebuah dunia yang dulu dipenuhi lautan, langitnya tenang, dan permukaannya hangat. Dunia ini mungkin pernah menjadi rumah bagi kehidupan. Namun hari ini dunia itu berubah menjadi neraka. Suhu di sana cukup panas untuk melelehkan logam. Tekanannya mampu menghancurkan apapun yang mencoba bertahan. Dan awannya bukan air, tapi asam yang mematikan. Planet itu adalah Venus. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan percaya Venus adalah kembaran dari Bumi. Ukurannya hampir sama, komposisinya mirip. Bahkan jaraknya dari matahari tidak terlalu jauh berbeda. Namun sesuatu telah berjalan sangat salah. Apa yang sebenarnya terjadi di Venus? Apakah planet ini benar-benar pernah memiliki lautan? Dan jika iya, siapa atau apa yang pernah ada di sana? Lebih mengerikan lagi, apakah ini masa depan bumi kita sendiri? Dalam video ini kita akan mengungkap fakta, misteri, dan teori paling gila tentang masa lalu Venus. Sebuah kisah tentang dunia yang hilang. Dan mungkin sebuah peringatan untuk kita semua. Di antara semua planet di tata surya, Venus adalah yang paling sering dibandingkan dengan Bumi. Diameternya hampir sama, masanya mirip, komposisinya pun tidak jauh berbeda. Keduanya terbentuk dari material yang serupa di wilayah yang hampir sama di tata surya. Karena itulah, para ilmuwan dulu percaya Venus mungkin adalah dunia yang hidup. Pada abad ke-20, astronom seperti Carl Sagan pernah membayangkan Venus sebagai planet dengan lautan luas, bahkan mungkin dipenuhi vegetasi atau kehidupan sederhana. Namun ada satu hal yang membuat Venus berbeda. Planet ini diselimuti oleh awan tebal yang tidak bisa ditembus oleh teleskop biasa. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang tersembunyi di bawahnya. Bagi banyak ilmuwan saat itu, Venus adalah misteri besar. Sebuah dunia yang mungkin indah, atau justru mematikan. Semua berubah ketika misi luar angkasa mulai mendekatinya. Wahana dari NASA dan Soviet Space Program akhirnya berhasil menembus atmosfernya. Dan apa yang mereka temukan benar-benar di luar dugaan. Permukaan Venus bukanlah lautan, bukan juga hutan, melainkan dunia yang panas, kering, dan penuh tekanan ekstrim. Suhu di permukaannya mencapai ratusan derajat, cukup untuk melelehkan logam. Atmosfernya sangat tebal, hingga tekanan di sana setara dengan berada jauh di dasar lautan bumi. Penemuan ini mengubah segalanya. Venus bukan kembaran bumi yang hidup, melainkan versi gagal dari dunia yang seharusnya mirip dengan kita. Dan pertanyaannya sekarang adalah, jika Venus dan bumi begitu mirip di awal, kenapa nasib mereka bisa sangat berbeda? Jika Venus hari ini adalah dunia yang kering dan mematikan, pertanyaannya adalah, dari mana semua dugaan tentang lautan itu berasal? Jawabannya datang dari sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, yaitu komposisi atmosfernya. Para ilmuwan menemukan bahwa atmosfer Venus mengandung rasio deuterium terhadap hidrogen yang sangat tinggi. Deuterium adalah bentuk hidrogen yang lebih berat, dan biasanya tertinggal ketika air menguap dan hilang keluar angkasa. Temuan ini menjadi petunjuk penting. Artinya, di masa lalu, Venus kemungkinan memiliki jauh lebih banyak air daripada sekarang. Penelitian dari ilmuwan Michael Way di NASA memperkuat dugaan ini. Melalui simulasi iklim, mereka menemukan bahwa Venus mungkin pernah memiliki kondisi yang cukup stabil untuk mempertahankan air cair di permukaannya. Bahkan dalam beberapa model, Venus bisa memiliki lautan dangkal selama ratusan juta hingga miliaran tahun. Bayangkan itu, sebuah dunia yang kini menjadi neraka. Dulunya mungkin memiliki samudra yang tenang. Namun tidak semua ilmuwan sepakat sepenuhnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa air di Venus mungkin tidak pernah membentuk samudra besar seperti di bumi, melainkan hanya dalam jumlah terbatas atau dalam waktu yang lebih singkat. Inilah yang membuat Venus tetap menjadi misteri. Apakah ia benar-benar pernah menjadi dunia biru seperti bumi? Atau hanya sempat menyimpan air dalam waktu singkat sebelum semuanya hilang? Satu hal yang pasti, jika air itu memang pernah ada, maka sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Sesuatu yang mampu menghilangkan seluruh lautan dari sebuah planet. Dan di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana bencana itu terjadi.
Apa yang sebenarnya terjadi hingga Venus berubah dari dunia yang mungkin memiliki air menjadi planet paling mematikan di tata surya? Jawabannya adalah sebuah proses yang dikenal sebagai runaway greenhouse effect, efek rumah kaca yang lepas kendali. Konsep ini telah lama dipelajari oleh ilmuwan seperti James Hansen, yang menjelaskan bagaimana gas di atmosfer dapat menjebak panas dan meningkatkan suhu sebuah planet secara drastis. Di Venus, proses ini terjadi secara ekstrem. Pada awalnya, matahari memanaskan permukaan Venus. Air yang ada mulai menguap dan berubah menjadi uap air di atmosfer. Namun, uap air bukan sekadar gas biasa. Ia adalah gas rumah kaca yang sangat kuat. Semakin banyak air yang menguap, semakin banyak panas yang terjebak. Dan semakin panas planet itu, semakin cepat airnya menghilang. Sebuah reaksi berantai yang tidak bisa dihentikan. Lautan mulai mendidih. Atmosfer semakin tebal. Dan akhirnya, seluruh air di permukaan Venus menguap ke atmosfer. Tanpa perlindungan yang cukup, radiasi matahari memecah molekul air tersebut. Hidrogen yang ringan terlepas keluar angkasa, sementara oksigen bereaksi dengan permukaan planet. Air itu tidak hanya menghilang, ia benar-benar lenyap dari Venus. Yang tersisa adalah atmosfer yang didominasi oleh karbon dioksida dengan tekanan yang sangat besar. Hari ini, suhu permukaan Venus mencapai sekitar 460 derajat Celcius. Cukup panas untuk melelehkan logam seperti timah. Tekanannya lebih dari 90 kali lipat dibandingkan bumi, setara dengan berada hampir 1 kilometer di bawah laut. Dan awannya dipenuhi oleh asam sulfat yang beracun. Ini bukan lagi dunia yang bisa dihuni. Ini adalah hasil dari kiamat iklim yang terjadi tanpa henti. Namun yang membuatnya semakin mengerikan adalah satu hal. Proses ini tidak membutuhkan waktu instan. Ia terjadi perlahan, namun pasti. Dan jika kondisi yang tepat terpenuhi, proses yang sama secara teori bisa terjadi di planet lain, termasuk bumi kita sendiri. Setelah semua yang kita ketahui tentang Venus, satu pertanyaan besar muncul. Apakah mungkin kehidupan masih ada di sana? Di permukaannya, jawabannya jelas tidak. Suhu yang ekstrem, tekanan yang menghancurkan, dan hujan asam yang mematikan membuat kehidupan seperti yang kita kenal hampir mustahil bertahan. Namun para ilmuwan mulai melihat ke tempat lain, bukan di permukaan, tapi di langitnya. Di ketinggian tertentu sekitar 50 hingga 60 km di atas permukaan Venus, kondisi justru jauh lebih mendekati lingkungan di bumi. Suhu dan tekanannya berada dalam kisaran yang lebih stabil. Dan disinilah teori paling mengejutkan muncul. Pada tahun 2020, ilmuwan Jane Greaves dan timnya melaporkan kemungkinan ditemukannya gas fosfin di atmosfer Venus. Di bumi, fosfin hampir selalu dikaitkan dengan aktivitas biologis. Dengan kata lain, gas ini bisa menjadi tanda kehidupan. Penemuan ini langsung mengguncang dunia ilmiah. Apakah ini berarti ada mikroorganisme yang hidup melayang di awan Venus? Makhluk kecil yang mampu bertahan di lingkungan asam jauh di atas permukaan yang mematikan. Beberapa ilmuwan mendukung kemungkinan ini. Namun banyak juga yang skeptis. Ada kemungkinan fosfin tersebut terbentuk melalui proses kimia yang belum sepenuhnya kita pahami, atau bahkan kesalahan dalam pengamatan. Inilah yang membuat Venus kembali menjadi misteri. Sebuah dunia yang tampak mati namun mungkin masih menyimpan sesuatu yang hidup. Dan jika kehidupan benar-benar bisa bertahan di sana, maka definisi layak huni yang kita kenal selama ini mungkin harus diubah. Karena mungkin kehidupan tidak membutuhkan dunia seperti bumi. Mungkin kehidupan hanya membutuhkan kesempatan, dan Venus bisa jadi masih menyimpannya. Setelah memahami bagaimana Venus berubah menjadi dunia yang mematikan, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih dekat dengan kita. Apakah hal yang sama bisa terjadi pada bumi? Secara langsung, jawabannya tidak sesederhana itu. Bumi memiliki lautan yang stabil, siklus karbon yang membantu mengontrol suhu, serta medan magnet yang melindungi atmosfer dari radiasi matahari. Namun bukan berarti bumi sepenuhnya aman. Ilmuwan seperti James Hansen telah lama memperingatkan tentang bahaya peningkatan gas rumah kaca. Jika jumlah karbon dioksida di atmosfer terus meningkat, maka panas akan semakin terjebak. Suhu global akan naik, es di kutub akan mencair. Dan dalam skenario ekstrem,
lautan bisa mulai menguap secara perlahan. Memang, proses runaway greenhouse seperti di Venus membutuhkan kondisi yang jauh lebih ekstrem daripada yang terjadi di bumi saat ini. Namun prinsip dasarnya tetap sama. Semakin banyak panas yang terperangkap, semakin sulit planet untuk mendingin. Dan jika titik kritis tertentu terlewati, perubahan bisa menjadi tidak dapat dihentikan. Venus adalah bukti nyata bahwa sebuah planet bisa berubah secara drastis. Dari dunia yang mungkin pernah memiliki air, menjadi neraka yang tidak bisa dihuni. Dan itulah yang membuat Venus begitu penting. Bukan hanya sebagai objek penelitian, tapi sebagai peringatan bahwa keseimbangan sebuah planet sangatlah rapuh. Dan ketika keseimbangan itu hilang, konsekuensinya bisa berlangsung selama miliaran tahun. Kita mungkin tidak akan melihat bumi berubah menjadi Venus dalam waktu dekat. Namun arah yang kita ambil hari ini akan menentukan masa depan planet ini. Karena pada akhirnya, Venus bukan hanya cerita tentang masa lalu. Ia adalah gambaran tentang apa yang bisa terjadi ketika sebuah dunia kehilangan kendali.